Jelang hari kemerdekaan Indonesia ke-80, ini ada fenomena menarik yang nggak ada di ulang tahun sebelumnya atau hari kemerdekaan sebelumnya. Lah di tahun atau umur ke-80 ini ada fenomena pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger. Mengapa itu bisa terjadi? Apa maknanya dan bagaimana tanggapan pemerintah? Terus apakah boleh nggak sih kita memasang bendera One Piece di hari kemerdekaan ini? Yuk kita bahas di Loka.com merangkum. Menjelang ulang tahun Indonesia atau Republik Indonesia ke-80 ini banyak pro kontra, banyak orang yang menyeritkan dahi. Ada juga orang yang mungkin tanda kutip menertawakan ini. Bukan soal bendera merah putih, bukan soal upacara, tapi soal ini. Apakah itu? Ya benar, bendera Jolly Roger atau bendera di serial anime One Piece. Siapa sih yang nggak tahu One Piece? Luffy, The Monkey, Zoro, semuanya, Sanji, Nami, hingga Usopp. Ya kan? Kalian semua tahu bendera yang biasanya dibawa di perahunya itu kini banyak dipasang di rumah-rumah, kendaraan pribadi, hingga beberapa tempat lainnya menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Semua bermula dari media sosial. Jadi fenomena bendera Jolly Roger atau bendera One Piece ini semua berawal dari Instagram dan X. Akun Aliansi Mahasiswa Penggugat pada Rabu 30 Juli 2025 mengunggah ajakan untuk memasang bendera One Piece ini. Ribuan komentar memenuhi unggahan tersebut. Unggahan itu pun di-repost oleh akun Instagram bernama Pewpiece yang mana rajin membagikan kabar terbaru soal anime One Piece. Sehingga gerakan ini pun masif, gerakan mengibarkan bendera One Piece menjelang HUT kemerdekaan Indonesia ke-80. Ajakan itu sederhana, ayo kibarkan bendera Jolly Roger atau bendera topi jerami sebagai bentuk perlawanan. Dan ajakan itu direspon. Viral di media sosial hingga saat ini direspon oleh berbagai kalangan hingga pemerintahan. Buat yang belum tahu, apa sih makna bendera Jolly Roger atau bendera topi jerami dengan tengkorak itu? Maknanya itu adalah sebagai bentuk perlawanan. Jadi bukan simbol sembarangan itu di dalam dunia One Piece. Jadi bendera Jolly Roger ini itu sebagai bentuk perlawanan Luffy, The Monkey, dan kawan-kawan terhadap penguasa pemerintahan dunia di dunia One Piece itu dan juga militer. Pasti kalau kalian pencinta One Piece sudah tahu lah maknanya itu apa. Tapi yang belum tahu itu maknanya. Tak hanya simbol perlawanan tapi itu juga simbol kebebasan dan juga solidaritas. Makanya ketika kita melihat One Piece, solidaritas pertemanan antara kru bajak laut Luffy dan kawan-kawan itu sangat kuat, teman-teman. Jadi intinya simbol itu adalah makna dari perlawanan terhadap pemerintahan dan penguasa dan militer, dan juga simbol dari pertemanan. Itu sudah dibahas tuh di ribuan episode di serial One Piece. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, jelang hari kemerdekaan Indonesia ini dan banyaknya pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger ini mengindikasikan bahwa ini bentuk perlawanan dari warganet terhadap pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, fenomena ini tidak bisa dibiarkan, teman-teman. Pemerintah pun langsung bereaksi. Menko Polhukam contohnya, Budi Gunawan, mengatakan bahwa jangan provokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa. Mungkin menurutnya tak ada kaitannya. Memang tak ada kaitannya. Luffy kan tidak memerdekakan Indonesia. Yang memerdekakan Indonesia kan Bung Karno dan kawan-kawan, bukan Luffy. Jadi tidak relevan, teman-teman. Itu opini saya. Ia bahkan menyinggung dengan aturan di undang-undang, teman-teman. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa ini. Bahkan di pasal tersebut tertulis, teman-teman, bahwa jika terdapat pengibaran bendera selain bendera merah putih akan terancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi itu sanksinya. Wow, keren. Tapi nggak semua pejabat loh menolak pengibaran bendera itu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Bima Arya memiliki pandangan berbeda soal fenomena ini, teman-teman. Menurut Bima Arya, selama pengibaran bendera apapun itu ya, tidak melanggar konstitusi, itu diperbolehkan karena itu merupakan simbol negara demokrasi atau hak untuk berpendapat setiap warga negara. Jadi pengibaran bendera fiksi katanya, kan ini fiksi, itu adalah sebagai bentuk ekspresi warga negara. Jadi intinya selama tidak melanggar konstitusi diperbolehkan. Tapi kalau itu melanggar konstitusi, ya kembali lagi ke pernyataan Menko Polhukam. Terus gimana nih pendapat dari pakar hukum? Dari pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah, fenomena pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger ini adalah sah-sah saja. Bendera One Piece ini boleh dikibarkan asalkan di bawah bendera merah putih. Jadi bendera merah putihnya di sini, One Piece-nya di sini boleh.
Tapi kalau kebalik, ya tanggung sendiri akibatnya. Dia juga mengatakan bahwa fenomena pengibaran bendera One Piece ini adalah sebagai bentuk kritik. Seharusnya pemerintah tidak menanggapinya dengan represif atau melarang, justru membuka dialog dan juga komunikasi dengan warga. Ramai pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger ini tidak hanya ramai di kalangan di dalam negeri saja teman-teman, tapi juga di luar negeri. Buktinya apa? Buktinya beberapa media asing juga menyoroti fenomena yang terjadi di Indonesia jelang kemerdekaan. Dalam judul media asing itu menyebut bahwa ini adalah bentuk protes dari rakyat ke pemerintahan. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa gerakan pengibaran bendera ini adalah sebuah gerakan untuk memecah belah bangsa. Apakah benar rakyat ingin memecah belah bangsa? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Karena ramainya dibicarakan media asing, terus ada pejabat yang ngomong dan juga ribuan komentar dan like, dampaknya adalah UMKM teman-teman. Jadi penjualan bendera One Piece ini di aplikasi e-commerce itu mengalami peningkatan teman-teman dengan adanya fenomena ini. Di sebuah toko online di salah satu aplikasi e-commerce bahkan penjualannya itu mencapai 500 piece per hari. Terus gimana di pasar konvensional atau di pinggir jalan ataupun di toko-toko yang menjual bendera jelang hari kemerdekaan ini? Mereka berhati-hati dan tidak tampak teman-teman. Jadi di online ramai, di penjualan offline tidak ada. Mereka cukup berhati-hati. Karena apa? Karena takut ditangkap, takut intimidasi, atau apa? Itulah fenomena pengibaran bendera One Piece jelang hari kemerdekaan Indonesia ke-80. Menurut kalian, apakah fenomena ini adalah gerakan untuk memecah belah bangsa atau adalah gerakan rakyat agar suaranya didengar oleh pemerintah? Yuk tulis di kolom komentar pendapat kalian dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke keluarga kalian dan siapapun yang kalian cintai. Sampai jumpa lagi di Blog Akom Merangkum.